Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Kisah Nabi Ibrahim. Para muslimin sekalian, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul. Dia itu punya predikat yaitu Khalilullah. Khalilullah adalah kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim itu nabi yang ujiannya, cobaannya itu bermacam-macam, berat semua. Memang para nabi itu ya dikasih cobaannya, ujiannya memang berat-berat semua, tapi lulus semua. Tapi ini sih ya ukurannya ya sangat berat lah. Di antaranya Nabi Ibrahim itu sudah menginjak mau dewasa, itu punya musuh, yaitu musuhnya itu Raja Namrud. Raja Namrud itu ya raja kafir, ya zalim, dan sangat benci sama Nabi Ibrahim itu. Nah, pada suatu saat Raja Namrud itu punya acara mau ke, istilah sekarang itu rekreasi atau apa itu, ke hutan sana. Lalu masyarakatnya diajak semua sana. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Dia beralasannya dia bohong, yaitu pura-pura sakit, berselimut, merintih-rintih, begitu sakit, jadi nggak ikut. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim itu orang-orang sudah pada pergi, bangun, bawa kampak itu yang berhala-berhala yang di tempat penyembahan itu masuk. Itu berhala-berhala itu dikampurin semua sama kampak. Nah, iya juga. Ironisnya lagi, yang ayahnya juga yang namanya Azar itu kafir dan dia tidak mau masuk Islam, dan dia produser yang biasa, produser berhala, yang biasa bikin berhala, bikin patung-patung, itu ayahnya Nabi Ibrahim. Apa enggak ironis? Nah, singkat cerita itu patung-patung itu digeburin semua, hancur semua. Lalu ada yang tidak digebur, yaitu satu yang paling gede. Lalu kampaknya dicantolkan di sini. Sudah. Singkat cerita, orang-orang yang tadi itu datang lalu melihat, kaget melihat itu patung-patung perserakan pada pecah semua. Wah, ini tidak lain tidak bukan, pasti ini ulahnya Ibrahim. Coba panggil Ibrahim, panggil, kata Raja Namrud. Panggil. Kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala ini, patung-patung ini? Tidak, sambil tangannya begini. Tidak. Coba itu tuh, tanya aja itu yang paling gede, kan itu ada masih nggak berantakan, nggak hancur. Coba ditanya itu kampaknya ada di situ. Mungkin itu yang paling gede, itu yang menghancurin. Buktinya kampaknya ada di situ. Wah, kamu makin gila aja. Gila kamu, bagaimana sih? Orang patung nggak bisa ditanya. Ya kenapa nggak bisa ditanya kok malah disembah-sembah? Sudah saja, jangan nyembah patung-patung, sembah saja Allah. Kamu makin gila aja. Yang gila saya atau yang nanya? Wah, kalau gitu udah, masyarakat kumpulin kayu bakar. Ibrahim enaknya itu dibakar saja. Bukan dibunuh, tapi ngomongnya dibakar. Kumpulin kayu-kayu, lalu banyak kayu-kayunya, lalu disiram sama bensin, dinyalain. Wah, udah apinya. Sampai apinya udah,
Nabi Ibrahim diikat, diangkat, lalu dilempar ke gundukan air itu. Tapi Allah tidak terima dengan gampang saja. Tidak terimanya bukan apa-apa, gampang saja, yaitu apa? Yang namanya api kan adatnya, api kan panas. Tapi bisa juga tidak panas karena Allah yang menyuruh. Jadi sebelum Nabi Ibrahim nyampe ke api, Allah berfirman pada api kamu dingin, jangan panas. Kamu dingin, jangan panas. Begitu ya orang tidak selembar rambut pun yang terbakar. Udah, singkat cerita, besoknya tinggal jadi abu semua, kelihatan. Dibongkar, pengen tahu batangnya kayak apa. Ibrahim itu dibakar tuh. Begitu dibuka, di situ ada meja kecil, lalu kursi kecil, lalu duduk, lalu di depannya ada minuman, ada buah-buahan, ada jaburan, makanan. Ya, enak-enak aja gitu. Pada kaget, kok masih hidup begini. Wah, kalau begini sudah, Ibrahim itu enaknya diusir saja. Jadi, singkat cerita diusir. Nah, maaf sebelumnya saya menceritakan Nabi Ibrahim itu tidak bisa keseluruhannya, hanya sebagian saja. Tapi ya masih banyak karena terbatasnya waktu. Nah, singkat cerita, yang namanya Nabi Ibrahim itu, ya emang Nabi yang luar biasa coba. Itu pertama dirinya itu diminta, artinya diminta dibunuh. Silakan, ya, tidak lari. Terus dia itu punya anak, punya istri 2, namanya Siti Sarah dengan Siti Hajar. Ya, di situ sampai hampir umur 80 tahun belum punya anak. Jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya pengen punya anak, sampai-sampai ia berdoa, Robbi habli minas sholih. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya anak soleh itu Nabi Ibrahim saja, walaupun Nabi itu berdoa minta anak soleh itu. Apalagi kita-kitaan hanya sekedar orang Islam pengen punya anak soleh, ya harus berdoa. Beda dengan rizki. Kalau rizki tidak minta pun, tidak berdoa pun, semua dikasih. Bedanya halal atau haramnya. Kalau anak soleh ya, kalau tidak minta, tidak berdoa ya nggak dikasih. Yang dikasih itu yang minta, yang berdoa, itu anak soleh. Jadi memang persyaratan atau cara-cara pengen punya anak soleh itu ya bermacam-macam. Tapi itu diantaranya yaitu ya jangan tinggalkan berdoa. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim dikaruniai anak. Sudah umur 80 tahun. Dikaruniai anak. Namanya 1 Nabi Ismail, 2 Nabi Ishak. Perlu diketahui yang namanya Nabi dan Rasul bedanya. Nabi itu begitu lahir ya sudah Nabi. Nah, kalau Rasulnya ya nanti. Dilantik oleh Allah nanti. Nah, makanya saya sebutin tadi punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan juga Nabi Ibrahim ujiannya itu Masya Allah sangat berat. Anak Ismail yang Nabi Ismail yang segitu lagi, ya kalau sekarang umur berapa ya, umur 12-13 lagi lucu-lucunya, lagi bagus. Turun lewat mimpi suruh disembelih. Bayangkan anak berdoa anak soleh ternyata ia dikabulkan, malah disuruh disembelih. Tapi yang perlu diketahui bahwa api membakar Nabi tidak mau, dingin. Ya begitu juga menyembelih Nabi Ismail itu, ini goloknya tuh, pedangnya tuh tajam, coba kena batu tuh, wah bisa belah. Tapi ke Nabi Ismail kok gak mempan sih,
Kamu golok kenapa nih batu mempan sama ini nggak mempan? Emang saya disuruh Allah suruh nggak mempan? Disuruh Allah menyuruh kita supaya jangan mempan. Oh, sekali lagi. Oh, ternyata gini lalu diganti dengan kambing gigas. Nah, itulah diantaranya pertama adanya kurban itu dari Nabi. Jadi syariatnya Nabi Ibrahim. Banyak syariatnya Nabi Ibrahim dipakai oleh syariatnya sampai sekarang masih digunakan. Di antaranya kurban dan juga khitan. Khitan itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Khitan itu adanya khitan, turun waktu khitan, sunat itu dari mulai Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim sendiri ya dipotong sendiri pakai batu malah. Ya banyak yang meninggal yang tidak tepat sasaran. Itu diantaranya luar biasanya khitan. Ada lagi yang luar biasanya lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama kali orang yang berambut putih, yang beruban itu pertama kali yaitu Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ya tidak ada rambut putih, semuanya hitam semua. Dimulainya dari Nabi Ibrahim. Malah sedikit saya loncat sedikit ya, barangkali cukup nanti kalau cukup waktunya ada loncat sedikit, nanti aja belakangan. Ini masih ada dua lagi yang perlu disampaikan, yaitu Nabi Ibrahim itu pertama kali orang yang menghormati tamu. Jadi sebelum Nabi Ibrahim ya tidak ada istilah ada tamu silaturahmi apa itu tidak ada. Ya biar orang biasa-biasa saja. Tidak ada tamu-tamuan, tidak ada silaturahmi tamu. Nah, mulai adanya yaitu dari Nabi Ibrahim. Menghormati tamu itu ikhlas, ridho, karena Allah lillahi ta'ala. Apalagi yang sesama muslim, yang orang bukan muslim juga ya dipersilakan bertamu. Asal tidak nakal, tidak zalim, tidak bermacam-macam. Tamu sebagaimana tamu hormat. Nah, saya menggarisbawahi untuk sekarang yang namanya tamu itu yaitu pertama kalau orang adat sekarang itu berjabat tangan kalau sama laki-laki sama perempuan, terus suruh masuk yang kedua. Yang ketiganya yaitu suruh duduk. Kalau duduk baru dia akan minum. Itu minimal, menghormat tamu minimalnya segitu. Adapun ada yang lain-lainnya ya dan kasih obrolannya yang enak. Itu mulai adanya. Terus singkat cerita Nabi Ibrahim itu lagi mengembala kambing. Banyak kambingnya ribuan. Kata malaikat, wah Nabi Ibrahim mencintai Allah dengan 100% total ya. Betul saja ya. Dia punya istrinya 2, anaknya bagus-bagus, kaya lagi punya kambingnya banyak. Ya. Kata Allah, silakan sana kamu malaikat Jibril datangin Ibrahim yang sedang menggembala kambing itu. Datang malaikat Jibril berbentuk manusia laki-laki yang bagus. Nah kedatangan itu Nabi Ibrahim tidak tahu, tidak ngerti bahwa itu malaikat, tidak tahu. Bahkan lagi waktu melayani tamu pun ada yang bertamu bentuknya itu laki-laki bagus ganteng, tapi itu malaikat, dikasih makan dikasih minum tidak mau makan tidak mau minum, keder. Ternyata malaikat. Nah itu malaikat itu datang